Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Wan dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Rainer Raharja. Nah, siapa sosok Rainer Raharja? Simak selanjutnya. Halo teman-teman, saya baru saja membuat sebuah grup WhatsApp untuk teman-teman yang pengen belajar soal bisnis online dan trik tips tentang online marketing yang terupdate. Saya juga sering membagikan kaos, buku, dan lain-lain serta ilmu juga di dalamnya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan join ke grup WhatsApp saya. Link ada di description ya. Silakan join di sini sekarang juga sebelum penuh. Bisnis itu harus dalam kondisi tidak tergesa-gesa. Bisnis itu harus dalam kondisi berhati-hati dan mengatur resiko. Gak usah panjang-panjang definisinya. Marketing is creating market. Sales is fulfilling market. Kita belum sampai ke sales, kalau lu gak bisa buka market, jangan harap lu lakukan sales. Lu gak tahu kenapa lu harus sukses, maka lu tidak akan jadi orang sukses dalam hidup lu. Dan pada saat lu tahu kenapa lu harus lakukan sesuatu, lu akan cari tahu bagaimana caranya. Oke, halo apa kabar Ko Rainer? Ya, baik. makasih Ko Rainer udah diundang ke YouTube saya. Thank you juga udah diundang. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ini juga saya ambil dari pertanyaan teman-teman di Instagram ya. Nah, buat yang belum tahu Ko Rainer, tadi udah saya jelaskan, keren banget kan teman-teman semua. Ini ada pertanyaan yang bisa kita mulai kok. Jadi di media ini Koko dibilang di umur 26 tahun di umur 26 tahun sudah bisa menghasilkan 1/4 triliun. Iya. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Nah, itu biar pada paham 1/4 triliun itu bukan untung bersih. Ya, bersih. karena kalau misalkan bahaya nih orang pajak nanti nonton lagi kan. Kalau penghasilan kita nyebutnya bukan net profit ya, tapi kalau misalkan kita di dunia bisnis kan angkanya penjualan disebutnya. Jadi semacam omset begitu ya, dan itu adalah omset gabungan dari beberapa usaha, beberapa sepak terjang kita juga. Jadi bukan dari satu perusahaan sendiri. Jadi itu kan sebenarnya holding, dan itu dari dulu kita kan menjalankan dari yang kecil begitu sampai akhirnya ya puji Tuhan sampai yang seperti sekarang. Terus beberapa perusahaan itu juga bisa saling berkontribusi satu sama lain. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ya kalau dibilang perusahaan ya
Ada beberapa jadinya. Ada apa aja sih perusahaan? Kita kalau dari awal sebetulnya kita trading ya. Tradingnya itu ngambil barang-barang dari Cina, dijual ke sini, terus habis itu awalnya tuh awal sekali modal kita juga cuma 40-50 jutaan. Oke. Jadi pada saat saya bisnis di awal tuh 40-50 juta. Saya ingat saya punya di rekening itu 70 juta dari hasil kerja karena sebelumnya saya kerja biasa. Terus gimana caranya, saya pikir saya pernah kerja di satu perusahaan yang barangnya kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Terus saya pikir, wah, kayaknya saya juga bisa dilakukan. Soalnya saya jadi bagian penjualannya kan di situ. Ya udahlah, saya coba cari tahu. Terus saya punya channel-channelnya, database-nya, di mana saya harus jual, di mana saya harus ikut tender, meetingnya. Dan dari 40 juta itu saya coba untuk ngambil barang dari Cina. Terus pada saat itu saya multiplikasikan sampai 1 tahun, saya beli 40 juta misalkan. Terus saya jual lagi, kan marginnya cukup tinggi, bisa sekitar 90 juta. Dari 90 juta kita beli lagi barang, terus kita jual lagi, di sini bisa 200 juta. 200 juta kita beli barang lagi, jual lagi 500 juta. Sampai singkat cerita dalam waktu 1 tahun, katakanlah saya masuk 40 juta itu di bulan sekian, 1 tahun kemudian 12 bulan itu kira-kira bisa jadi sekitar 2 miliaran lah. Oke. 2 miliaran cash. Jadi belum bersihnya ya, tapi itu kan perputaran duit. Jadi intinya pada saat di rekening itu dari 40 juta bisa jadi 2 miliar. Dalam jangka waktu cuman 1 tahun. 1 tahun lagi. Karena mungkin itu momentumnya lagi tepat ya, karena barang-barang itu juga lagi dibutuhkan, barang-barang end user produk dari Cina. Terus mulai berjamuran e-commerce produk yang murah-murah kayak begitu. Nah, kita tuh dulu wholesale-nya kita ngambil dari Cina-nya. Berarti barang-barang yang di pasar ini kebanyakan itu bisa jadi barangnya Koreaner Bisa. juga, Saya kalau pergi kemana-mana itu yang saya lihat ya barang-barang yang sebetulnya saya impor. Cuma kan kita masuknya non-brand, Ya. tanpa brand. Mereka nge-branding sendiri. Ya jadi barang-barangnya itu juga sebenarnya. Kalau selain bisnis trading ada bisnis apa lagi sih kok? Kalau sekarang ya, kalau dulu kita mulai dari trading terus masuk ke corporate product, kita brandingin perusahaan-perusahaan penerbangan, perusahaan perbankan, terus ada oil and gas misalkan, insurance. Jadi mereka kalau punya gift, punya hadiah, itu barangnya dari kita. Terus mereka mau bikin piala, mereka mau bikin medal yang kayak gitu, itu awalnya dari kita. Terus dari situ kita berkembang karena saya lihat waktu itu industri kosmetik cukup booming, terutama barang-barang dari Korea kan. Nah, saya pikir gimana cara kita bisa masukin itu non-brand juga. Jadi barang itu masuk, kalau orang di Indo mau nge-branding ya kita bisa bantuin. Terus karena kalau yang kosmetik itu nggak dari Cina, walaupun ada yang dari Cina, cuma kadang ya kita tahu lah barang-barang yang diminum dan dipakai di muka kalau dari Cina kan agak agak gimana gitu. Jadi kita lihat teknologi itu dari Jerman, dari Prancis, terus dari situ kita lihat di Asia tuh ada nggak yang mainin. Ternyata ada di Jepang, ada di Korea, kita mainin juga di situ. Yang dari Cina juga ada, cuma bukan untuk dimakan dan bukan untuk kosmetik yang muka. Mungkin kayak kalau dari Cina juga di pasaran sekarang kan banyak sebenarnya kayak alis, maskara, sebenarnya kan nggak ada efek sampingnya kan, nggak bener-bener masuk ke pori-pori ya, barang-barang kayak gitu. Terus buat rambut juga akhirnya kita masukin barang dari teknologi dari Prancis juga, penebal rambut seketika, masuknya sebenarnya pintu dari situ. Karena dulu saya pikir kepala saya memang genetiknya tipis, terus dari situ saya nggak rela gitu kalau lagi ngaca kok umur segini kok gue udah botak gitu waktu itu. Pada saat itu umur 23, 24, terus saya pikir ada barang bagus yang kalau kita pakai rambutnya jadi tebal seketika. Sifatnya kosmetik, habis itu kalau kita cuci hilang. Cuma itu bener-bener rambut, satu partikel nanoteknologi yang kalau ketemu rambut jadi rambut. Dan itu beneran berhasil lagi? Beneran berhasil, dan itu sekarang banyak pasarannya kayak begitu. Nah, pasaran-pasaran itu ngambil brandnya dari kita. Mereka ada yang ngambil, terus dari situ mereka branding sendiri. Gitu. Nah, Koko dari awal mulai bisnis sampai sekarang itu kurang lebih berapa lama ngejalanin dan kenapa bisa tiba-tiba tuh langsung cepet gitu sampai ke titik sekarang? Kalau awal dari bisnis nih, bukan kerja ya. Kalau awalnya bisnis, ya bisnisnya biasa. Dulu saya cuma jualan gorengan, cireng isi. Terus cireng isi itu bikin beberapa cabang. Terus dari situ kita mulai jalanin bento juga. Terus saya pernah jadi satu profesional di sebuah perusahaan multi-million dollar company dari luar negeri. Nah, disitulah saya ngelihat ada peluang yang bisa saya garap. Nah, peluang itu yang saya coba pakai, terus saya ambil tadi dari tabungan saya sedikit untuk saya puterin, ternyata bagus. Terus saya jual bisnis yang sebelumnya, makanan-makanan itu, karena saya pikir ya udahlah, udah lewat eranya juga kan. Baru habis itu masuk ke kosmetik, ya mungkin di situ momennya juga bagus. Baru setelah itu saya ngelihat yang versi lain lagi yang lebih bagus lagi. Jadi apakah itu masih jalan? Ya masih jalan. Cuma kalau yang untuk makanan kita udah jual. Berapa tahun sih sampai ke sekarang? Kalau saya mulai bisnis 2009 lah, 2009. Jadi sekitar 8 tahun mungkin. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun umur
21 lah mulai 21 bisnis. ya? 21. Oke, nah sekarang ada pertanyaan berikut yang bikin saya penasaran lagi. Korenir kan pernah mengalami kerugian. Kerugian apa yang sampai sekarang tuh benar-benar nginget banget, nempel, dan itu berapa nominalnya kalau boleh tahu? Oke, kalau ngomong kerugian, ada satu momen dalam kehidupan saya. Nah ini panjang sih sebenarnya ceritanya. Kalau cerita ini juga saya nggak bisa terlalu detail karena selain panjang, saya pasti nangis. Kalau cerita yang ini saya pasti nangis. Cuman dulu sempet singkat cerita kita ditipu secara internal oleh orang kepercayaan. Utang kita juga miliaran pada saat itu. Oh, nggak nyampe 10 miliar sih. Cuma utang itu terjadi waktu saya umur 24 udah rugi miliaran? 24 miliaran. Jadi itu kayak mikir, wah kayaknya udah nggak ada masa depan juga. Jadi umur 21 bisnis, 22, 23, 24 tuh bagus sekali. Terus di situ kita utang bank. Utang bank tujuannya untuk ekspansi. Pada saat udah ekspansi, orang kepercayaan kita tuh udah tahu blueprint perusahaan kita tuh seperti apa. Jadi orang kepercayaan itu ngikut terus intinya dia yang bawa kabur. Saya mempercayakan semua perputaran uang ke dia karena orang dekat sekali pada saat itu. Dan sampai sekarang juga nggak bisa ditemukan. Terus saya juga nggak cari, saya udah ampuni juga orangnya. Kalau kita nggak bisa mengampuni juga kita nggak akan bisa move on, nggak bisa mendapatkan berkat yang lebih besar. Jadi di situ saya pikir ya udahlah, udah habis banyak. Saya juga udah dalam 1 tahun kondisinya merana. Ya, itu juga titik balik saya di mana ya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sebelumnya juga saya tahu, saya udah ikut di dalam dunia rohani. Cuman ya namanya anak muda lah, rohani seberapa rohani gitu maksudnya kan, kita belum pernah mengalami betul-betul krisis yang parah. Jadi di situ juga saya paham bahwa membutuhkan campur tangan ilahi juga. Jadi di situ saya sempat mau bunuh diri juga. Orang tua saya juga udah stres, papa saya juga udah nggak niat hidup. Pada saat itu dia bilang, kalau begini papa mati duluan aja deh, bapak juga udah nggak bisa menghadapi kenyataan inilah. Maksudnya mama saya juga udah pusing, kerjaannya nangis terus tiap hari, debt collector datang terus ke rumah kita, disamperin preman lah, diteror lah, kadang-kadang saya dicegat juga di jalan, pernah diciduk juga, diambil ke salah satu tempat di bank, di salah satu bank itu dimasukin ke satu ruangan karena ya di situ kita diteken lah untuk ngembaliin utang. Ya saya bilang saya nggak kabur, justru kita menjadi dikejar polisi misalkan, atau kita dikejar oleh mereka dikatakan benar-benar hilang itu kalau kita kabur kan. Masalahnya saya tuh nggak kabur. Saya bertanggung jawab ibaratnya. Bertanggung jawab, jadi kita etikat baik dari segi hukum itu kita bener. Maksudnya lu utang, oke, tapi lu nggak bisa bayar, tapi lu nggak kabur, artinya lu kan nggak ada niat penggelapan kan, ya memang begini adanya. Jadi ada 1 juta gua kasih, ada 10 juta gua kasih, ada 100 juta gua kasih, tapi ya di situ parah sekali sampai saya harus jual semuanya. Sampai saya ingat waktu itu nggak bisa beliin kado buat papa mama saya mesti saya pernah jadi supir truk juga, pernah jadi tukang pecah batu juga, saya pernah jalanin, pernah jual kue-kue basah, saya beli di pasar Senen, saya jual di sekolah-sekolah, di kantin. Apapun kok lakukan berarti ya? Apapun, karena kalau udah begitu kita udah kepepet, udah di satu sisi saya udah tahu dengan umur segitu, dan ya siapa sih yang mau bayarin utang sebanyak itu, dan saya keluarga sederhana, cenderung menengah ke bawah juga, kondisi krisis ekonomi, papa mama saya cuma orang kerja, bukan terlahir sebagai orang kaya, kita nggak punya bisnis, jadi ya apa aja kita coba lakukan. Dan di situ saya ingat sampai harus jualan koran bekas dan baju bekas. Jadi saya minta sama orang-orang baju bekas, saya jual secara second, itu 1 helai 10.000 perak, itu di pasar becek. Di daerah rumah saya itu ada pasar becek. Itu pasar becek tuh kayak pasar tradisional, bukan pasar modern. Anak-anak muda zaman sekarang kan taunya pasar modern, bersih, pakai lampu. Jadi ini pasar becek yang kotor ya? Iya, kotor, yang disebut pasar becek karena nggak ada hujan pun becek. Memang mereka nyuci ikan, nyuci daging kayak gitu. Itu saya coba buka lapak di situ, nggak bayar. Saya cuma minta tolong. Saya punya baju-baju bekas, saya mau jualin. Itu saya duduk, saya pakai topi caping karena saya malu di situ, saya takut ketemu orang. Topi caping tuh tahu ya, yang kayak topi petani gitu. Jadi ada gituannya. Terus itu saya ingat momen-momen. Jadi sampai separah ini, kalau kalian masih pegang duit 100.000 adalah duit kecil, duit biasa, itu ya sesusah-susahnya kalian masih bisa pegang duit 100.000, ya mensyukuri aja. Cuma kondisi saya bukan 0 tapi minus. Itu kita punya utang, nggak ada income dan kita punya utang. Itu momen terpuruk saya adalah
pas saya lagi jual-jual begitu, biasa orang beli 1, 2, saya nggak bisa jual di atas 10.000 karena di pasar becek itu biasanya ada yang jual 15.000 barang baru, gitu. Jadi kalau saya punya barang branded dari orang-orang mungkin harganya cuma 10.000, mungkin ada yang mau beli. Di situ ada ibu-ibu, saya nggak lihat orangnya, saya cuma nunduk, terus ada ibu-ibu dia pilih, diambil 10, saya ambil 10 ya dek, iya ambil 10. Itu dia kasih 100.000 dan di situ pertama kalinya saya nangis pegang duit 100.000 karena 100.000 itu saya bahkan nggak pernah ngerasa bahwa saya bisa dapat duit 100.000 lagi. Jadi itu momen terparah deh. Saya kalau cerita detailnya emosi tergoncang lagi. Cuma itu adalah momen dimana gila 100.000 tuh duitnya sangat besar. Saya tuh kayak ngerasa wah gila deh gitu. Karena saya ingat saya harus hidup dari duit 2.000-3.000 perak. Makan juga saya harus sampai ke warteg, saya sampai bilang sama ibu wartegnya. Setelah saya sukses begini, ibu wartegnya saya setiap kali beli di warteg itu saya kasih 300.000, 400.000. Jadi dia ngelihat, wah alhamdulillah ya deh ya, sekarang udah bagus ya. Dulu saya yang ngutang makan sama dia sampai dia nggak bisa ngutangin, saya bilang, Bu, saya cuma punya duit 2.000, 3.000, bisa makan apa? Setiap hari, makanya sampai sekarang makanan kesukaan saya tempe. Setiap hari saya tuh makan cuma tahu, kadang pakai tempe. Kalau saya suka minta nasi, tahu, tempe, sama sambel. Nggak bisa pakai telur lagi. Karena 2.000, 3.000 perak. Dan itu tahun 2010 ya, bukan 2010. 21, 22, 23, 24, 2012 lah. Jadi harga 2012-an harga warteg segituan, 2.000-3.000, mau beli apa 2.000-3.000 di warteg. Jadi ya sampai separah itu, sampai saya juga saya jual handphone, saya saya punya satu handphone yang saya beli second di ITC harga 70.000, itu Nokia yang jelek sekali. Tujuannya supaya di SIM card itu juga nggak ada pulsanya, supaya kalau bank telepon saya angkat. Jadi dulu saya pernah dikasih tahu minimal kalau ada urusan sama bank, kalau dicari kita nggak bisa bayar, ya kita ngomong aja nggak bisa bayar, tapi jangan kabur. Tetap hadapin, tetap hadapin. Gitu ya? Jadi kita nggak punya celah untuk dipermasalahkan lebih panjang. Memang saya tuh mau bayar. Saya kalau ada duit nih saya bayar. Masalahnya saya nggak ada duit. Dan kalau kita utang sebenarnya bank tuh nggak mau penjarain kita, nggak mau. Dia butuh bukan kita di penjara, dia butuh kita duitnya. Iya, dia tuh mau duitnya, bukan mau kita di penjara jadi sengsara, enggak. Jadi kita yang harus pasang badan aja di situ. Saya selalu ingat di situ. Nah, singkat cerita di situ titik baliknya ya saya mau nggak mau memulai lagi dari nol, dan itu kejadian juga mujizatnya Tuhan. Karena saya percaya itu nggak mungkin bisa diberesin, nggak bisa dibenerin lagi. Saya juga siapa sih yang mau punya utang sebanyak itu, dan siapa juga yang mau ngelunasin. Saya bahkan dulu berpikir, Tuhan kalau misalkan saya kerja pun saya kepengen punya gaji 10 juta aja itu udah cukup banget deh. Saya udah ngerasa sangat-sangat tajir. Karena saya ngerasa bisa kerja 3 juta, 4 juta aja tuh udah seneng banget. Masalahnya ya siapa mau mempekerjakan saya dalam kondisi seperti ini. Terus singkat cerita di situ Tuhan menjawablah dengan doa saya yang terus sampai saya udah setengah gila, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya intinya ada satu bos besar yang mengangkat saya lah, mengangkat saya karena dia kenal sepak terjang saya di masa lampau, ya disuruh kerja sama dia. Terus di situ pun dia tahu bahwa ujung-ujungnya saya akan jadi pengusaha lagi lah ujungnya. Jadi ya dia bantu minimal, ya udahlah kamu jualin barang, ada komisi. Nah, ketika saya dengar jual barang ada komisi, di situ saya ngelihat ada titik terang. Karena semakin banyak saya jual kerja keras, saya punya komisi kan. Nah, di situ saya merasa, oh kalau saya hitung-hitung bisalah balik. Ya udahlah kita pasang badan aja lah. Udah mau ngapain? Hidup malu, ego yang nggak sukses-sukses, yang nggak ada pilihan. Gitu. So, ada pelajaran apa sih yang dari Koko ngalamin gagal miliaran sampai sekarang berhasil, dan Koko ingat banget kan pengalaman itu. Pelajaran penting apa sih yang bisa di-share ke teman-teman supaya nggak ngelakuin itu gitu, atau tahu ya ini yang bisa saya ambil gitu. Iya, itu satu hal, dulu saya nggak percaya sama orang yang selalu bilang kita kalau bisnis pertemanan boleh lah, apapun boleh, tapi kalau di dunia bisnis jangan pernah percaya 100% sama orang. Jangan pernah, walaupun lu sedekat apapun, keluarga, kayak istri, pacar, selingkuhan, mantan, semuanya, tetangga lu yang udah deket lah, temen bokap lu, keluarga, pokoknya lu jangan pernah percaya 100% sama orang. Kalau di dunia bisnis. Kalau pertemanan kembali lagi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma kalau di dunia bisnis sedekat apapun jangan pernah percaya 100% sama orang. Lu boleh percaya 99% sama dia, tapi 1% harus selalu curiga.
Kenapa? Walaupun tipis 1%, tapi harus selalu curiga. Ya supaya nggak terulang kejadian itu, karena saya percaya sama orang 100%. Dia bisa mengakses semua keuangan. Saya otorisasikan dengan satu tanda tangan bisa, tanpa harus melakukan 2 tanda tangan. Jadi ya itu yang terjadi. Jadi sedekat apapun serohani dia, apapun setinggi-tingginya rohani dia, ya jangan sampai kita menjual semua kepercayaan kita ke satu orang itu dengan 100%. Dan kalau itu terjadi, ya kalau dia memang betul-betul baik, masalahnya kita kan nggak tahu dia beneran baik atau enggak. Itu yang saya pelajari. Jadi di dunia bisnis sampai sekarang saya nggak pernah percaya 100% sama orang. Boleh percaya 99%, tapi minimal 1% selalu curiga. Kalau begini gimana? Kalau nanti saya lakukan ini ke dia gimana? Kalau dia lakukan saya begini gimana? Apa yang tolok ukur dia khilafnya tuh di mana? Saya kasih orang 100 juta, mungkin dia jujur. Saya kasih 1 miliar, dia jujur. Saya kasih 10 miliar, jujur. Tapi kan orang punya nilai khilaf. Sama kayak korupsi gitu, saya selalu bilang. Nggak tahu ya. Dan kita nggak tahu nilai khilafnya dia berapa, nilai khilafnya kita berapa, kita juga nggak tahu. Saya misalkan saya jadi pejabat, mau disogok 4 miliar, nggak mau saya, duit kecil. Mau disogok 40 miliar, nggak mau saya. Mau disogok 120 miliar, mungkin mulai mikir-mikir. Mau disogok 700 miliar, mungkin kalau nggak ketangkep nggak apa-apa deh. Misalkan begitu ya. Jadi walaupun kita ngomong nggak boleh itu dosa lah apa lah, saya bukan orang munafik. Setiap orang ada titik khilafnya. Berarti uang bisa merubah seseorang juga ya? Bisa, makanya orang ini harus punya prinsip yang jangan sampai uang bisa beli dia. Itu yang disebut prinsip. Sekarang sama nih anak-anak muda misalkan, lu mau ditawarin sesuatu, lu pertama merasa harga diri. Tapi kalau harga diri lu bisa dibeli, ya sama aja nggak punya prinsip. Cewek misalkan, saya bayar 4 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 10 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 100 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 1 malam doang loh, 1 miliar. Ih gila. 1 miliar tidur malam doang, cuma diem doang di kasur begitu, diapain pasrah aja, ya boleh lah 1 miliar dan everything has a price. Jadi hati-hati jangan sampai value kita tuh bisa dibeli. Nah orang khilafnya pada saat itu mungkin nilai khilaf dia di situ dan dia bawa kabur, ya sudah kita nggak tahu. Nah jadi dari situ ya saya nggak tahu, mungkin di masa depan bisa terjadi lagi, cuma amit-amit jangan sampai sehingga kita harus selalu mempunyai 1% curiga kepada semua orang, walaupun cuma 1% loh.